Halo, assalamualaikum teman-teman. Pagi ini saya beruntung banget ya bisa di Jakarta ketemu sama seorang abang yang juga nggak pernah gentar untuk menyuarakan tentang keadilan dan kebenaran, gitu ya. Dan sekarang lagi beredar wajah beliau di podcast manapun karena beliau sedang ada masalah hukum dengan seseorang yang ya dianggap berpengaruh di negeri ini. Oke, tapi teman-teman, saya pagi ini hari ini nggak mau bahas terlalu jauh ya masnya tentang kasus Anda. Iya. Ya. Saya lebih ingin sekali justru bahas jantung dari kasus negeri ini ya. Artinya bagaimana keadilan di negeri ini. Nah, Iya. kalau sebelumnya ceritain dulu, Mas itu latar belakangnya apa nih? Kok bisa jadi pembelanya Mas Rocky, terus Rocky Gerung ya, terus bisa punya law firm, terus kemarin tuh bikin podcast tuh gimana gitu. Latar belakang saya sih biasa aja, tembok aja warna abu-abu. Oke. Eh, Sebetulnya saya simpel ya orangnya. Saya cuma ngikuti cuaca aja. Kebetulan cuaca yang waktu itu saya sadari adalah ya gampangnya itu kalau pakai bahasa hari-hari itu kerja atau beraktivitas di satu lembaga yang namanya Kontras dulu. Kontras itu tentang hukum ya, Tentang HAM, tentang HAM ya. advokasi di bidang hak asasi manusia. Nah, Artinya kental sekali dengan keadilan dan hukum. kita fokusnya itu intinya sebetulnya mengungkap fakta, lalu yang kedua menuntut ada penyelesaian yang orang suka sebutnya sebagai keadilan gitu ya. Oke. Tapi ada unsur namanya accountability, jadi penting prosesnya itu menjadi baik juga. Ya harus accountable ya. Nah, jadi saya besar di situ, belajar dan besar di situ. Bisa dibilang salah satu sekolah itu jadi sekolah kami juga lah. Ya, gitu. ya. Di samping sekolah ini ya, di samping sekolah formal tentunya ya. Di samping sekolah formal. Tapi sebetulnya itu yang membentuk karakter juga di sana. Yaitu karakter yang seperti apa? Etosnya ya, namanya, satu visinya dulu. Yang kedua kami belajar menemukan dan mempertajam visi dan meyakini itu sebagai sebuah sesuatu yang penting ya, kayak keharusan menjadi gitu. Sebuah lifestyle ya. Bisa dibilang seperti itu. Lifestyle ya. Jadi bukan lifestyle yang berkafe dan Iya. bukan, tapi memang cara hidup kita seperti itu dengan dasar-dasar itu gitu ya. Kalau yang dibahasakan oleh modern dulu, berpikir, berucap dan bertindak human rights. Oke. And harus di situ ya. Harus di situ ya. Dulu kita kan kalau mundur kan orangnya modelnya kayak ya macam kayak Rocky kan ya, sering berdialog, menguji diskursus gitu ya. Dulu di kantor dia tuh suka datang beberapa senior kita. Sebenarnya saya umurnya nggak terlalu jauh-jauh amat gitu. Jadi sering ngobrol sama kita. Anak-anak muda ini sering di ujlak-ujlak lah otaknya sama dia. Ya, paham. Jadi dia membahasakannya gitu, hak asasi itu bukan sekedar pengetahuan, tapi dia juga harus menjadi Laku. Standar etik dan etosnya. Gitu. Iya, yang muncul dari dalam laku, ya kan? Betul. Dalam laku. Jadi praktek kita, tindakan kita itu harus juga mengacu pada si hak asasi tadi itu. Iya. Nah, itu yang sebetulnya salah satu gambaran yang masa-masa yang saya pernah dapati atau jalani di Kontras dan juga gara-gara Kontras misalnya gitu. Nah, itu satu hal tuh Mbak Baby. Jadi latar belakang saya itu ada di sana. Oke. Lebih jauh misalnya saya dapat berkat besar dari keluarga yang ibu saya itu ngedidik kita ini anak-anaknya itu yang tadi itu lakunya itu strict banget gitu. Ya.
strict sesuai dengan nilai-nilai yang beliau tanamkan gitu. Iya, dan dia juga punya historisitas sendiri dengan orang tuanya, dengan kultur keluarga ibu saya. Nah, jadi kalau bapak kan biasanya kan dia cuma kasih frame aja kan, dan dia punya gawe di luar rumah. Tapi kalau di rumah, kalau ibu ini kan kita berhadapan. Ya. Ibu saya kan ibu rumah tangga ya. Iya, detailnya tuh di ibu. Jadi dia punctuality ya, ketepatan, kecermatan, kedisiplinan. Nah, kita itu nggak dididik seperti itu, tapi terdidik. Artinya dia punya situasi, terkondisi. Dia punya apa namanya, kebutuhan yang kita kayak teamwork. Kamu beli bagian itu. Misalnya dia bilang mama lagi masak ini kurang, beli di pasar sebelah sini. Jadi kita sudah biasa untuk berteamwork gitu ya. Nah jadi dan dia keluar rumah, dia advokat yang baik juga. Dia pernah di zaman Soeharto dikerjain sama polisi apa segala macam. Dan dia strict dengan keyakinannya dia, beliefnya dengan dia, argumentasinya dia. Dan saya lihat sendiri yang kayak begitu. Siap. Jadi ini semua masih terbangun dengan latar belakang. Belakangnya. Pertanyaannya adalah latar belakang kan. Saya ada di satu situasi yang dalam kurun waktu yang panjang. Kalau pertanyaannya hari ini latar belakangnya apa? Tadi itu paling nggak saya punya 2 pengalaman tadi itu yang dengan latar belakang yang panjang terbentuk pikiran dan appetite saya yang menentukan kaki dan tangan saya. Dan itu akan sulit sekali mengubah Anda untuk menjadi yang lain, betul? Saya nggak tahu. Misalnya, Anda kan sudah punya value yang dalam seperti itu, yang sudah mengalir dalam darah misalnya gitu ya. Kan orang kalau sudah punya belief yang kuat seperti itu kan sulit sekali untuk misalnya mungkin kalau misalnya terus kemudian lu gue sogok deh berapa T gitu terus tapi lu ntar jadi apa kayak komisaris kayak apa itu kan sudah susah kan, narik Anda itu kan susah. Gitu. Mungkin ya. Saya nggak bisa. It's about terjebak juga. Jadi kalau adalah dalam filsafat adalah istilahnya Heidegger tuh ya, keterlemparan. Jadi kita terjebak juga dalam satu situasi. Pada belief tadi kita itu. Jadi kalau kita mau berubah, pertanyaannya Mbak Bibi tadi kan kalau susah dirubah, bukan nggak bisa. Kita juga melihat banyak orang bisa berubah, dari baik ke buruk, buruk ke baik gitu ada. Tapi excuse-nya kan harus dicari. Yes. Dan itu dampaknya bagi diri juga tidak ringan. Sebuah perubahan itu. Tidak ringan. Atau biasanya ada situasi-situasi yang memang meninggalkan atau menanggalkan semua identitas dan harus menempuh pada identitas baru. Ini refleksi saya ngeliat sejumlah orang. Dan itu tidak mudah bagi sebuah jiwa. Enggak mudah. Itu membuat ada kesulitan. Yes, nggak mudah. Kalau ikan tuh dia loncat-loncat di pinggir pantai. Terloncat dan terkocak-kocak gitu. Oke, sekarang kita sudah dapat semua gambarannya ya bahwa landasannya kuat gitu ya, dari kontras, kemudian dari seorang ibu yang advokat yang memang betul-betul managing the teamwork itu begitu bagusnya gitu ya, begitu militan ya. Militan. Nah, sekarang kita ke keadilan. Menurut Mas Haris, sebetulnya pangkal dari sebuah keadilan itu apa sih? Martabat ya. Teman-teman, menurut Mas Haris, pangkal dari keadilan adalah martabat. Oke, kita dengerin selanjutnya. Why so? Kenapa saya bilang martabat? Pertanyaannya kan karena pangkalnya ya. Ada martabat yang diganggu, maka dia harus dikembalikan. Atau kalau dia sebagai sebuah vision, sebagai sebuah target gitu ya, pandangan yang menuntun kita, itu ya martabat juga. Kadang orang sering saya lihat politisi gitu ya, mendefinisikan keadilan itu seperti
berbagi kepada yang membutuhkan atau yang kurang. Itu bukan keadilan, Mas Haris. Itu bagi-bagi. Itu namanya bagi-bagi. Iya. Bagi-bagi jatah. Iya. Ya lu pantas dapat berapa, gue pantas dapat Iya. berapa yang dapat proyek nih, gitu Iya. kan. Tapi kan itu kan sering dipakai dengan pilihan katanya yang adil dong, kan misalnya kayak gitu. Iya. Tapi sebetulnya dalam lubuk makna yang mendasar, menurut saya keadilan itu dia related sama dengan kepada seseorang atau sekumpulan orang, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah-pisah, Aha. yang martabatnya terganggu. Ya. Nah, martabatnya terganggu karena sejumlah hak mereka itu tidak dipenuhi. Iya. Nah, sejumlah hak tadi itu hilang, bisa juga karena memang sudah memiliki lalu diambil, atau yang seharusnya dia dapat tapi tidak diberikan. Nah, Ini kalau saya menjelaskannya pakai konsepsi hak asasi manusia. ya, nah, oke, mau diterusin dulu? Nah, dari hak-hak tadi itu yang tidak diberikan atau diambil, kemudian ada satu channel namanya akses to justice, atau cara mendapatkan keadilan tadi. Nah, itu yang kadang-kadang disimplifikasi pada konsep mekanisme. Nah, yang diatur lewat regulasi atau hukum, lalu ada sejumlah orang di belakang itu. Tetapi itu kan semua jadi palsu hari Ya, ini. teknis banget. Padahal keadilan itu bisa diberikan lewat kebijakan, Yes. terutama untuk mereka yang belum mendapatkan haknya, itu diberikan. Nah, seperti itu. itu Mas, kan berarti bahwa behind the justice, behind the implemented justice, itu kan ada people. Iya, kan dalam ada people. konteks modern ya. Kan ada people, pasti ada people. Nah, untuk di dalam people itu sendiri, pangkalnya apa sih? Gitu ya. Kenapa sampai ada manusia-manusia yang tidak adil, yang tega banget ya, merusak moral dirinya menjadi tidak adil. Padahal Allah Tuhan itu memberi kita perangkat, ya, perangkat untuk tahu bisa merasakan rasa adil, ya, pikiran adil itu yang seperti apa. Nah, pertanyaan saya adalah, ini tadi yang semua yang mengatur teknis keadilan adalah tetap people, right? Iya. Tetap people. Nah, sekarang balik ke pangkal tadi. Di dalam diri manusia itu pangkalnya itu apa? Menurut Anda, ini kan Anda sudah ketemu nih dengan waktu di kontras, ketemu dengan banyak kasus ya. Sekarang juga sebagai seorang lawyer ya. Iya, pasca kontras saya mendirikan beberapa organisasi, terus saya punya firma juga. Firma. Oke, kita sebut lawyer ya. Kantor firma. Kantor firma, oke. Nah, itu kan Anda pasti berhadapan dengan adil dan tidak adil. Sebenarnya pangkalnya ini apa? Baik nanti. Oh, persengketaan itu ya? No, pangkal dari keadilan ini apa? Kalau tadi kan Anda bilang bahwa pangkalnya adalah martabat, ada hak-hak yang tidak diberikan gitu. Nah, pangkalnya agar manusia itu menjadi manusia yang adil. Oke, di balik orang-orang yang dikasih tugas tadi. Iya, jadi kita juga ya, we are social people, right? Sebenarnya kan ini game ya. Keadilan itu game? Enggak, the way how to treat-nya itu game. Kan model. Jadi kan dulu kalau sejarahnya kan diciptakanlah negara, lalu negara dilengkapi dengan hukum untuk mereka mengurus, memfasilitasi si warga, kan melindungi ya. Ya pakai bahasa gampangnya memfasilitasi dan mengurus tadi. Di dalam situ ada fungsi soal kepastian, harus pasti buat si warga. Ada soal ketepatan, ya kan, di waktu yang tepat diberikan, gitu kan. Ada macam prinsip-prinsip itulah yang melekat pada si fasilitator untuk si warga. Jadi ini kayak semacam game, menyediakan ini, lalu dijalankan. Saya menyebutnya seperti itu. Tapi kemudian di setiap bagian-bagian itu harus diisi orang, lalu disepakati diberikan kewenangan
diberikan sejumlah kenikmatan untuk mereka menjalankan tugasnya. Tapi kemudian dalam menjalankan tugasnya mereka berkhianat karena atau mereka bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan itu, atau mereka bisa mengambil sesuatu dalam tugas itu karena kewenangannya bisa digunakan untuk A, untuk B. Jadi bisa dimanipulasi gitu. Bisa dimanipulasi. Misalnya nih ya contoh, sebagai seorang pejabat diberikan pengawalan untuk jalan di jalan umum, for rider. Tapi for ridernya mungkin dipakai juga untuk urusan-urusan pribadi. Oke. Kan jalan umum kan dia berbagi dengan segala macam bentuk. Ada ibu-ibu yang lagi buru-buru mau beli tomat, ada orang yang lagi misalnya mau ke rumah sakit karena ada apa, ada mau melahirkan, mau melahirkan. Jadi sebagai pengurus, sebagai orang atau kelompok yang menjalankan tugas fasilitasi, ketika diberikan kewenangan-kewenangan itu, mereka melihat sisi lain kenikmatan dari wewenang itu. Nah, itu yang kemudian membuat mereka abai. Mereka abai untuk tidak memberikan pelayanan yang maksimal, itu satu. Yang kedua, menjadi pencuri keadilan. Situasi itu menjadi tren. What you mean? Artinya, kita rame-rame semua pengen jadi pejabat. Rame-rame semua pengen jadi pejabat karena ternyata memberikan sejumlah kenikmatan. Saya pakai kata yang seluas-luasnya. Memberikan sejumlah kenikmatan. Kenikmatan yang sah maupun yang tidak sah. Nah, itu menjadi pengetahuan publik sekarang. Nah, jadi orang sekarang sudah tahu bahwa jadi pejabat tuh enak. Cuman sekarang masalahnya siapa yang mau nekat? Nah, balik kepada people tadi ya Mas ya. Itu tadi Mas bilang bahwa banyak yang tahu bahwa itu ada kenikmatan tuh di situ. Tapi kalau tidak, kenikmatan itu adalah hasil dari sesuatu yang nggak lurus, berarti kan dia menjadi pencuri keadilan. Iya. Pencuri keadilan. Yang saya ingin tadi Mas Haris itu menjelaskan adalah ketika kita menjadi seorang individu, gitu ya, kita tuh harus berpangkal apa sehingga kita ini tidak lepas dari keadilan, dari sikap adil, gitu loh Mas. Nah, sebelumnya saya mau nanya deh, menurut Anda ini orang yang adil nggak? Berusaha adil kali. Berarti berusaha adil. Berarti keadilan itu harus selalu menjadi concern. Dia harus jadi, dia harus jadi salah satu pilar pemandu kita kan? Betul. Pikir dan tindak kita itu harus punya prinsip. Iya, jadi menjadi peripikir, perilaku ya, peri rasa, jadi semua itu based on itu agar kita bisa selalu berikhtiar ingat pada keadilan. Betul. Mengapa, Mas? Pertanyaan saya berikutnya. Iya. Mengapa kita harus bersikap adil? Mengapa keadilan itu harus dimiliki oleh setiap individu? Supaya selamat. Selamat apa? Kalau Anda tidak adil, Anda nggak punya prinsip yang baik, prinsip yang teruji, prinsip yang menciptakan kebaikan bersama, menciptakan penyelamatan setiap individu atau setiap makhluk, penyelamatan untuk waktu yang lebih lanjut, lebih luas. Itu semua bisa terpenuhi lewat kalau kita punya prinsip. Oke. Salah satu prinsipnya tadi soal keadilan. Sekarang saya balik. Kalau kita nggak punya prinsip, salah satunya nggak punya prinsip keadilan, ya kan? Keadilan terhadap diri kita, terhadap circle internal kita, keluarga atau pertemanan, maka dia tidak akan bertahan lama. Gitu. Jadi misalnya, jadi ini artinya untuk kebaikan bersama. Ya, keadilan ini adalah. Saya pernah ngambil kelas Theory of Justice dulu ya waktu kuliah. Di 2 minggu pertama kuliah itu yang diajarkan itu bukan soal negara, internasional tuh. Yang diajarin itu soal konsep keadilan di keluarga. Yes.
Betul Sangat nggak? betul, karena maaf ya, maaf nggak usah kok keluarga. Kita dengan ART aja harus adil. Iya. Jadi Ya. di lingkup kita yang sangat eh, bisa kita bilang secret, Eh, close close circle, eh, eh, circle terendah, eh, eh, circle inti atau utama. eh. Kalau kita tidak mau mengoreksi kesalahan Iya. berdasarkan prinsip, Nah, maka dia akan memunculkan friksi nanti. ya, betul. Gitu. Nah, jadi dan kalau prinsip keadilan ini tidak kita jadikan internalisasi pada diri kita, Yes. lalu kita nggak berani uji coba kepada orang lain, Yes. kita nggak pernah gunakan kepada dalam interaksi kita, maka dia hambar. Ya. Misalnya gini, di studi-studi kultural di negara-negara barat kan, penerapan justice-nya misalnya dalam rangka kita nggak mau ganggu orang, tapi jadi kering kan hubungan. Iya. Betul, memang nggak ada yang terganggu, Tapi nggak ada koneksi. jadi nggak ada koneksi. Nggak ada koneksi, Tapi nggak ada sebaliknya, relasi. ekstrem misalnya kayak di India, di Afrika, di Indonesia, di Asia, Sangat ngeblend. sangat ngeblend. Ya. Jadi kita harus berani untuk berargumentasi, Yes. berdiskursus, Yes. menyampaikan, Yes. bertukar Yes. informasi, Yes. bertukar Yes. debat dan lain-lain. Nah, itu bagian dari proses mencari keadilan secara sosial. Iya. Bukan keadilan sosial ya, Iya, tapi iya. dalam lingkup kultural informal kita harus ada Iya. pertukaran gitu. Iya. Karena sikap kita barangkali menentukan orang-orang yang tergantung dengan kita. Iya, dan bagaimana kita nanti kebersamaan kita bersama mereka. Betul. Karena sebetulnya di dalam soft skills pun sama ya. Ketika soft skills itu bicara tentang dua hal, yaitu personal skills dan social skills. Gitu. Iya. Personal skills itu adalah seperti yang mungkin Mas Haris tadi sudah tanamkan di dalam diri. Di dalam diri bagaimana motivasi, bagaimana value, bagaimana kebersamaan. Jadi kita sudah berpikir tentang apa sih? Kalau soft skill itu kan gini, itu ada skill seperti itu, bagusnya di mana ya, gitu kan? Kita selalu berpikirnya gitu. Itu bagusnya di mana buat saya dan kehidupan sosial. Kita pelajari, kita latih terus-terusan bertubi-tubi kita latih, kita jadikan kebiasaan, lalu kita jadikan keunggulan. Yeah. Itu adalah sebuah skill. Nah, skill-skill yang tadi yang Mas Haris sudah tertanam dalam jiwa, itu kan hal yang sudah apa ya, terkondisi, yang udah jadi kuat, udah jadi monumen lah, udah jadi kuat gitu. Jadi makom. Nah, itu akan Anda implementasikan juga di dalam kehidupan sosial, gitu kan, dalam kehidupan sosial. Nah, kita karena ini bicara tentang soft skills, maka kita akan harus bicara tentang keluarga. Bagaimana nanti kita melepas adik-adik kita, anak-anak kita itu dengan makom yang seperti itu, dengan masuk ke dalam dunia kerja, masuk ke dalam dunia komunitas, dunia sosial itu dengan tadi itu. Jadi dengan panutan-panutan atau panduan-panduan yang memang Contoh lah. Iya, dengan contoh yang tidak merugikan dia dan tidak merugikan orang lain. Itu merupakan panduan menurut saya dari semua agama seperti itu. Iya. Ya, terutama dari Islam yang kita ketahui. Gitu. Jadi, Mas, berarti kalau keadilan itu sebetulnya adalah pangkalnya bisa jadi humility. Humility artinya kerendahan hati untuk absorb apapun, belajar apapun kebaikan-kebaikan yang nanti akan menumbuhkan kita. Benar nggak? Sebenarnya sih alamiah manusia pasti seperti itu. Karena dia butuh contoh. Misalnya gini ya. Waktu anak Adam itu berantem dan salah satunya meninggal gitu ya. Belajar memperlakukan jenazah itu dari burung gagak kan yang menggali tanah. Jadi sebetulnya manusia itu secara alamiah diciptakan untuk humble, menerima menyerap. Persoalan bahwa dia resisten itu psikologinya aja. Nah, kenapa sekarang banyak menemui orang-orang yang orang-orang yang sangat tidak humble dan terutama setelah mereka punya kursi-kursi yang tinggi gitu ya, sehingga mereka kemudian seperti kehilangan perangkat dalam diri yang disebut keadilan. Kalau menurut saya semua manusia itu, termasuk politisi-politisi yang menurut Mbak Baby misalnya kehilangan sense ya, itu
mungkin tidak kehilangan sense, tapi memilih untuk tidak berperilaku adil buat yang membutuhkan. Kenapa mereka memilih itu? There must be reason. Kalau singkatnya ya karena mereka terjebak pada this is the way how we do. Kalau mau jadi politisi harus begini, ngikut apa kata ketum misalnya, ya kan? Jangan sentuh isu itu dulu supaya partai ini atau kelompok kita lancar, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi ada pragmatisme yang bertubi-tubi, seolah-olah menjadi pakemnya mereka yang tidak tertulis, dan semua seperti itu. Sering saya ngobrol sama sejumlah teman politisi-politisi yang baru gabung partai politik, mereka bilang ya udah kita belajar lagi. Nah, pragmatisme itu bagus nggak buat terbangunnya sebuah bangsa dan negara yang sehat dan kuat gitu. Bagus nggak? Pragmatisme itu dalam perdebatan epistemologi ya, dalam perdebatan ilmu itu salah satu aliran kecil lah, pragmatisme itu. Yang sebetulnya awalnya punya penjelasan apa itu pragmatisme, tetapi hari ini dia seolah-olah digunakan untuk untuk melegitimasi jalan singkat, jalan cepat, atau mencari quick win. Ya. Padahal sebetulnya pragmatisme itu turunannya atau pragmatisme dulu adalah opsi. Opsi bukan sekedar waktu dan caranya yang pendek, tapi opsi untuk tetap menjaga tujuan yang baik dilakukan dengan cara. Sekarang terjemahannya jadi beda. Sekarang kehilangan tujuan. Iya. Jadi semua tujuan orang adalah si pragmatismenya itu. Artinya semua orang itu tujuannya adalah bagaimana yang penting lolos dulu lah. Yang penting diterima dulu lah. Nah itu ada seorang teman dari mantan sebuah partai besar dan mantan anggota DPR RI juga. Itu ketika saya akan menulis buku ketiga saya yang judulnya soft skills dan pokoknya anggota dewan lah ya. Saya diketawain. Gak mungkin mbak, gak mungkin. Anda mau wawancara siapa? Karena mereka tidak mungkin pegang soft skills. Nggak mungkin, karena dengan situasi hari ini. Di situasi hari ini karena apa? Gini loh, kenapa saya mau bikin buku itu? Karena ini kan sebuah profesi kan, profesi di mana apapun keputusan mereka ini sangat berdampak pada rakyat, gitu kan? Mereka harus menjadi orang-orang yang luhur karena mereka bekerja sebetulnya ya wakil-wakil rakyat untuk rakyat. Tapi kan sekarang kondisinya kan malah wakil diri sendiri, wakil partai, ya kan, memperkaya partai, kelompok bisnis. Memperkaya diri, memperkaya kelompok bisnis, memperkaya partai. Kan saya jadi pengen nulis itu gitu, terus dia bilang nggak mungkin, nggak mungkin mbak, nggak mungkin. Udah saya nggak dukung katanya. Sampai kapanpun saya nggak dukung. Itu menurut saya super duper menyedihkan ya. Lalu gimana nasib bangsa saya dong ke depan? Kan gitu mas pertanyaannya. Kalau ke depan sih saya tidak bicara proses tapi bicara momentum. Akan ada satu titik ya di bangsa ini bahwa jabatan-jabatan itu nanti akan diisi bukan karena atau bukan oleh tugas-tugas mulia tadi. Tapi kalau mereka bilang orang-orang seperti kita ini lo ngomong di atas awan itu prakteknya nggak begitu. Iya. Tapi akan ada nanti yang seperti itu di atas awan nanti tidak akan terjadi, tetapi secara alamiah nanti akan direbut oleh orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang memang lahir dari kubangan penderitaan. Tapi mereka nanti akan mentransformasi diri mereka akan diam, sunyi, senyap, merubah diri mereka untuk mengambil alih. Itu akan ada masanya nanti kalau republik ini masih ada. Nah, dalam bayangan Anda, ya, bagaimana cara mereka menuju ke sana? Makanya tadi saya bilang momentum. Momentum. Nanti ada waktunya kalau situasi makin buruk. Berarti nanti ya. Seorang tokoh pernah bilang sama saya, ketika nanti itu sesuatu itu habis akan tumbuh tunas-tunas baru. Gitu kan? Ethiopia kita lihat sekarang ya. Salah satu negara di Afrika Timur yang perlahan bangkit. Yang mana kita dulu di zaman Soeharto
suka bercanda dan menyimbolkan kelaparan, busung lapar itu di Ethiopia. Yang dulu Ethiopia itu kayak gitu di zaman pasca Babylon atau sebelum Babylon gitu ya. Itu negara bangsa yang kaya raya. Gitu. Tapi mereka lupa dengan kekayaannya, hancur dan generasi tertentu. Hancurnya karena bad management. Ya karena atau karena hedonisme atau semua nggak ada single faktor, ada macam-macam. Ada hedonisme, ada salah urus dan lain-lain. Lalu mereka perlahan generasi kemudiannya mengalami itu dan sekarang mereka ekonominya mulai perlahan bangkit. Jadi mereka sempat yang hancur sampai iya, sekarang pun juga nggak ada jaminan stabil. Tapi lelah ketiadaan sumber daya membuat mereka harus mencangkul. Mau tidak mau harus di mana gue bisa hidup di tanah ini gitu ya. Nah, jadi momentum itu nanti yang akan, kalau mengandalkan kesadaran dan kesepakatan tidak akan terjadi. Ya kan? Kesepakatan dalam artian misalnya warganya dibayar 200.000 juga mau kok milih yang bandit-bandit misalnya kayak gitu. Artinya kalau sepakat untuk berlaku jahat, tapi ketiadaan kesepakatan untuk memilih yang baik, ya kan? Lalu tidak ada kesadaran, maka tunggu aja hancurnya. Dan nanti dari kehancuran itu tidak ada opsi selain bekerja. Bekerjanya itu akan melahirkan otot dan akan merenungkan dari perilaku yang terulang-ulang tadi itu. Akan sampai pada satu titik atau akan ada satu tampilan, oh ini seperti ini, yang baik seperti ini. Kalau lu nggak kerja, lu nggak bisa. Kalau kamu nggak nyangkul, kamu nggak bisa nanam benih. Iya, Mas, ini pertanyaan yang mulai terakhir nih. Mulai, saya nggak tahu berakhirnya kapan. Soalnya saya nggak pakai teks, jadinya semua serba natural. Anda setuju nggak kalau saya bilang bahwa kehilangan kesadaran akan keadilan? Dulu kayaknya orang-orang tuh masih deh menghormati keadilan. Saya nggak tahu dulunya kapan ya, saya lupa. Tapi paling tidak masih ada ketertiban terus ada wisdom gitu ya, ada kesadaran tentang keadilan. Sekarang ini Anda setuju nggak kalau saya bilang bahwa kesadaran keadilan itu sudah menjadi pragmatisme yang jadi biasa gitu. Nah, itu apakah, kalau nggak setuju saya dikoreksi ya, apakah itu semata karena mereka dibeli atau karena uang? Ada beberapa hal ya, Mbak Bibi ya. Satu, orang yang mencari keadilan biasanya orang yang menjadi korban atau orang yang tidak dapat hak, tadi seperti omongan saya di awal. Mereka itu dijadikan sasaran sedekah sekarang dengan tanda kutip. Sedekahnya orang kaya atau sedekahnya politisi. Udahlah, kamu sama saya aja, nanti saya ngurus. Udahlah, kamu begini aja. Nah, jadi mekanisme atau game yang kita tadi Mbak Bibi bilang dulu, ada orang-orang yang kira-kira pandito lah, ya kan, yang wise, yang menjalankan mekanisme itu, sementara si mekanisme itu ada cerita lain sekarang, ya kan? Karena diobrak-abrik nih sistem dan mekanisme, maka orang-orang yang bisa duduk di sana itu harus dengan lobby, dengan bagi-bagi. Oke, kalau si ini di situ, yang ini teman gue yang di sini, misalnya kayak gitu-gitu. Akhirnya mengurangi kualitas, ya kan? Karena kepentingan ya. Karena kepentingan mengurangi kualitas tadi. Dan akhirnya yang kedua, sekarang itu ada tren mengakali hukum dan mekanisme. Selain orang-orangnya tadi seperti itu, ya. Lalu contoh undang-undang omnibus, kata MK tidak tepat dibuatnya. Undang-undang tentang tata cara membuat undang-undangnya itu yang dirubah kemudian, ya kan? Jadi ketika kita bilang waktu masak lodeh kita kurang santannya, ya kan? Takarannya dirubah, mulai ke depan bikin lodehnya segini, gitu. Nah, jadi tren itu sekarang menyebar. Lalu orang-orang atau kelompok-kelompok yang ada mewakili mekanisme mendistribusikan keadilan
itu juga hasil dari transaksi. Ya, itu sekarang Nah, transaksional. jadi ada di situ. Lalu orang-orang yang mencari keadilan, begitu dia viral kalau pakai bahasa sekarang, dia didatangi oleh asisten-asistennya pejabat. Iya nih disuruh sama bapak, disuruh sama ibu, ya, terus dibantu. Ya. Padahal banyak orang yang mencari keadilan, membutuhkan keadilan, bukan kalau dalam keadilan ya, dalam hak asasi manusia, Mbak Baby. Ya dengan sistem yang benar kan harusnya kan ya. Proses itu, Ya. itu juga bagian dari healing pada mereka. Ya. Yang dibilang memanusiakan manusia Ya. dalam demokrasi itu ketika partisipasi warga difasilitasi. Iya. Dan itu kan sebetulnya kalau memang mau niat ya, kalau Iya. memang ada political will atau humanity will yang baik, itu kan kita bisa bikin sistem kan. Iya. Sistem yang memang adil, yang sistem yang memang kita jalankan. Sehingga nggak perlulah yang lomba-lombi, yang ini saudaranya ini nggak usah lah. Itu semua udah systemized. Iya. Betul nggak sih bahwa hukum, ekonomi dan sebagainya itu harus ada sistem yang bagus, yang luhur gitu ya. Seperti misalnya dalam korporasi itu ada misalnya dalam hal PR gitu ya, public relations gitu tuh ada dibuat sebuah sistem yang bagus tentang bagaimana kebijakan perusahaan, gitu kan? PR itu kan sebenarnya kan kalau kebijakannya bagus, otomatis relationnya bagus kan. Sekarang kan buat apa bikin aturan sama mekanisme kalau ternyata si warga yang mencari keadilan itu cuma dikasih amplop, cuma ditemuin, diajak foto. Nah, saya sebagai orang yang kerja di bidang hukum dan hak asasi manusia, saya ngelihat hari ini banyak mekanisme dan aturan itu nggak jalan. Nah, iya berarti semua warga cari viral. Ya, gini Mas, harusnya nih, bener nggak saya nih? Dalam sebuah negara tuh ada sistem hukum. Bukan harusnya ada sistem, ya negara itu sistem. Sistem gitu kan. Ada sebenarnya keadilan atau hukum tuh ada dalam sistem itu, tapi nggak jalan kan. Kalau nggak jalan sebetulnya secara substansial bisa dikatakan, ya sebenarnya negara juga nggak ada. Sudah nggak ada. Dalam sejumlah indikator itu nggak bisa dibilang negara itu nggak ada. Dalam pembicaraan soal fungsi ya, nggak ada. Jadi, kok saya jadi mau nangis nih? Jadi ya, memang kita harus berani sampai di titik itu. Iya betul. Artinya sudah tidak ada karena masing-masing tuh mencari sendiri-sendiri. Ya karena si negara sebagai sebuah mekanisme untuk memfasilitasi warga kehidupan bersama. Warga ada di situ kan? Harusnya warga itu menjadi postulat dari kerjanya mereka. Iya. Nah, postulat dalam arti kata mengambil dan mendeliver balik. Yes. Bukan mengambil terus delivernya ke kelompok-kelompok tertentu. Yes. Ya, itu. Ya. Ya kan? Saya tadi waktu berangkat ke sini ya sudah menduga sih bahwa Mas Haris akan bikin saya nangis gitu ya. Artinya bahwa bukan cuma saya, tapi teman-teman juga yang dengerin pasti juga akan aduh, kok negeri kita jadi kayak gitu ya. Dan saya berusaha mencongkel-congkel dari Anda ini sebetulnya basicnya apa gitu ya. Basicnya apakah karena greedy, apakah karena kerakusan ya, ini makanya saya tadi bilang pangkal ya. Bilang pangkal dari sebuah manusia tuh, apakah ada manusia-manusia yang tidak pernah puas terisikan kebutuhannya, tidak punya limit dalam mengambil apapun, dalam memiliki apapun, sehingga yang namanya keadilan, yang namanya kebersamaan, yang namanya hidup sejahtera bersama yang selalu disuarakan oleh agama itu tidak terjadi. Jujur mungkin Mas Haris juga apa sih sebetulnya yang ada dalam pikiran mereka itu? Saya nggak paham. Sama, saya juga nggak paham. Saya nggak bisa masuk ke pikiran mereka, kan kita hanya melihat ucapan sama tindakan. Lah ya itu tuh. Tapi kalau saya suka ngeliat pejabat-pejabat itu ya. Ini kita kalau kita ngomong keadilan kita terpaksa ngomong ke pejabat ya. Enggak, sebagai contoh misalnya gitu ya kan mereka kalau kata Bung Hatta kan mereka sebetulnya yang pelayan kita kan. Yes, supposed to be, harusnya. Tapi ya di kantor-kantor mereka itu ya saya lihat lebih banyak kumpul sama yang wangi-wangi. Ya. Gitu. Jadi ya amplifier sama pemilik-pemilik uang. Ya. Jadi
kantor-kantor pemerintah itu nggak diisi oleh mereka yang membawa konsep dan mencari keadilan. Ya itu yang disuarakan oleh beberapa capres lah. Ada capres yang ayo kita kumpulkan gagasan, kumpulkan ide. Karena sebetulnya sebuah negara, sebuah bangsa itu adalah kumpulan dari ide-ide yang luhur, ide-ide yang Dan bagus. setiap pemilu itu harusnya dia menjadi koreksi terhadap yang kemarin. Bukan ada sejumlah orang yang rebutan meneruskan apa yang dikerjakan oleh Jokowi. Bagaimana bisa kita mau meneruskan sesuatu yang tidak baik, yang gagal gitu kan? Kalau nggak pernah dikoreksi, apa yang mau diteruskan? Nah, sementara kalau dikoreksi marah. Nah, kalau dikoreksi dilaporin, kan repot gitu ya. Padahal saya bilang sama Mas Rocky kemarin, padahal loh Mas, saya tuh paham sekali kenapa kritik Anda tuh kritik. Padahal kritik itu tuh tanda sayang, betul nggak sih? Yeah. Kritik itu adalah tanda sayang, tanda kita tuh peduli pada negara, peduli pada manusia lain, peduli pada komunitas, bangsa dan negara. Itu sebenarnya tanda kita tuh peduli gitu. Bukan karena ingin jadi jadi jagoan neon, jagoan pahlawan kesiangan, itu nggak ada gitu. Sehingga maaf, kayak Mas Hari, saya abang-abang ini itu termasuknya riskan kan? Anda menjadi juga ada faktor resiko dalam dalam Anda bersuara gitu kan? Ada banyak hal yang sebetulnya tak terduga. Dan itu ketika kita secara alamiah memberikan kritik. Nah, padahal kritik itu dalam soft skills bidang saya itu adalah vitamin terbaik untuk bertumbuh. Itu kritik sebetulnya. Jadi kalau ada orang menolak kritik, itu menurut saya bukan orang yang pintar, ya. Tumbuh itu sebuah peradaban, ya, peradaban apapun itu peradaban menuju ke arah yang lebih tinggi, lebih baik, lebih luas, itu semua dari kritik loh, dari ketidakpuasan, betul nggak? Iya. Dari ketidakpuasan, ya, ini harusnya bisa begini nih. Nah, pengakuan kita terhadap konsep kemanusiaan itu muncul dari kritik. Kritik itu muncul karena ada darah, ada nyawa, ada keringat yang hilang, yang bercucuran. Nah, iya, artinya kan ada sebuah aksi, ya, ada sebuah aksi untuk kita tuh menggeliat lebih baik lagi. Kalau kita semuanya diem, terus mau ngapain? Jadi gitu, teman-teman, itulah sedikit obrolan saya dari Surabaya datang ke Jakarta. Salah satunya adalah pengen ketemu dengan Mas Haris, tapi saya tidak ingin bicara tentang persidangan beliau yang setiap Senin ya, yang tiap Senin. Datang aja ke persidangan. Nah, datang ke persidangan ya. Tapi saya justru ingin mengajak teman-teman itu berpikir tentang keadilan yang bisa kita tularkan atau bisa kita suarakan sounding ke keluarga kita, ke komunitas kita, bagaimana kita menanamkan itu semua ke keluarga maupun ke teman-teman kita. Itu penting banget. Karena apakah itu bisa menjadi hal keadilan, sikap adil, sikap sadar akan value, sadar akan keadilan, bisa menjadi something yang built in, bisa. Kalau memang ditanamkan dari tadi kan, dari remaja dikontraskan dengan nilai-nilai yang seperti itu, kemudian di keluarga. Akhirnya jadilah Mas Haris yang memang cukup keras ya untuk mempertahankan keadilan. Gitu ya Mas ya? Mudah-mudahan. Coba sedikit lagi, 1 menit mungkin ada pesan apa nih buat teman-teman? Nggak ada, saya mah orangnya nggak selalu. Itu juga tren yang menurut saya agak aneh hari ini. Apa tuh? Pesan terakhir? Kayak mau mati aja ya? Diskusi, oke ini terakhir apa yang mau disampaikan? Nggak ada, tadi udah ngobrol panjang lebar. Kayak mau mati. Pesan terakhir. Saya kadang-kadang belakangan suka punya keresahan sama apa namanya, cara-cara nge-treat orang gitu. Oke. Kalau kayak gitu-gitu tuh udah bicara banyak, tiba-tiba oke terakhir apa lagi? Nggak ada. Saya ganti. Apa kritik Mas Haris tentang bagaimana saya tadi mewawancara Anda? Udah gitu aja deh. Saya terbuka loh kritik. Nggak ada sih. Nggak ada. Bukan nggak ada kelemahan, tapi saya belum menemukan. Iya. Belum menyadari. Nggak apa-apa. Ini saya udah lihat video Mbak Baby, 2 video, Rocky satu lagi, lupa saya siapa itu. Ya sepertinya itu khas videonya Mbak Baby ya. Apa tuh khasnya? Apa namanya, podcast begini. Apa kan tuh khasnya apa? Ya satu kamera aja. Ya soalnya emang saya nggak mau repot tinggal bawa handphone, bawa tripod gitu. Nah itu ada resiko-resiko soal suara, betul, ya betul. Editing dan lain-lain. Betul. Tapi ya itu bisa diperdebatkan, bisa dikritik, tapi juga bisa diargumentasikan itu sebagai sebuah ciri. Ya. Nah, saya mau bilang begini nih mungkin. Gimana?
agak sayang kalau misalnya materi substansi diskusinya Mbak Bibi dengan beberapa narasumber itu kan cukup bagus dan mendalam. Kalau packagingnya kadang-kadang nggak bagus, kadang orang distract. Ya, oke. Mungkin itu masukan. Nggak Oke. penting juga ya sebetulnya. Iya, iya. Nggak apa-apa. Semua itu bisa didengarkan ya. Soal nanti dilakukan lebih bagus atau Iya, serius dilakukan, ini mau jatuh nih. Apa namanya? Ya boleh juga gitu. Sekali Karena lagi. diskusinya bagus-bagus. Oke, thank you. Ya, itulah. Jadi teman-teman memang saya saya bukan artis, saya bukan siapa-siapa. Tujuan saya cuma satu. Pemikiran dari orang-orang hebat bisa didengarkan oleh orang-orang yang juga bisa jadi hebat. Kayak gitu. Menurut saya abang-abang atau mbak-mbak yang saya interview itu adalah orang-orang yang hebat. Dan itu harus menebar kemana-mana ya, supaya kita jadi bisa ikut cerdas. Oke, teman-teman, terima kasih banyak Mas Haris. Terima Sama-sama. kasih banyak loh. Ini saya jauh-jauh datang dari rumah saya ke sini. Saya hanya- terima kasih sebetulnya dipercaya untuk menjawab pertanyaan Anda. Karena menurut saya pertanyaan Anda itu sulit. bukan sulit, good, Thank you. Anu ya, apa deep down ya? decent. Deep down ya. Ya kita nggak usah bilang deep down atau, tapi menurut saya itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya harusnya menjadi diskursus publik. Lah ya itu karena kita kehilangan itu semua. Iya loh, makanya, Mas. jadi saya terima kasih Anda Iya. mau membahas topik-topik tersebut. Iya, terima Itu kasih. satu. Yang kedua, saya terima kasih saya dipercaya meskipun saya kadang-kadang serius bener gitu bertanya. Beberapa orang seperti Anda kan. Jadi saya juga terima kasih. Iya, sama-sama. Sama-sama. Dan teman-teman tentu pasti juga seneng ya dengerin Mas Haris, karena biasanya cuma lihat wajah seriusnya gitu ya, wajah serius tegang ketika di persidangan gitu ya, lihat di Enggak lah, video-video. saya mau orangnya santai. Saya orangnya bercanda terus kok. Mosok, Iya. kayaknya serius amat gitu ya. Kalau saya lagi marah tuh sebenarnya saya menemukan hal-hal yang lucu makanya. Oke, Mas Haris sekarang sudah menjadi teman baru kita ya, dan teman baru saya yang mudah-mudahan bisa sharing lebih luas lagi tentang apapun gitu, tentang kehidupan ini. Matur nuwun, terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Terima kasih. Haris, luar biasa. Kata-kata luar biasa juga males ya dengernya ya, males ya. Ya udahlah, oke, thank you for everything. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Pakai 0% nggak nih? Udah nggak musim ya. Udah nggak musim. Bye.